Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami boleh melakukan firman-Mu. Allah Roh Kudus tolong pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang pertama hingga pasalnya yang kedua dengan satu tema, jangan berhenti di tepi sungai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita merasa seperti sudah berjalan sangat jauh bersama Tuhan, tapi justru berhenti ketika janji itu hampir digenapi? Itulah gambaran besar dalam Ulangan pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah melihat laut terbelah. Mereka juga sudah melihat Mesir dipermalukan. Mereka menerima Taurat di Sinai. Bahkan mereka juga dipimpin oleh tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Mereka makan mana setiap hari. Dan sekarang mereka berada di tepi sungai, di seberang sana tanah perjanjian. Janji Tuhan, masa depan yang sudah lama dinanti. Tetapi yang terdengar bukan langkah iman, melainkan suara ketakutan. Mengapa? Karena iman mereka berhenti di tepi sungai. Masalahnya bukan tentang musuh, tetapi tentang hati. Secara manusiawi, ketakutan mereka masuk akal. Tanah itu dihuni bangsa yang kuat, kota-kotanya besar dan berkubu. Dan di sana kita melihat bagaimana Musa menyingkapkan apa yang menjadi akar persoalannya. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu akan berperang untukmu. Di padang gurun itu, engkau telah melihat bagaimana Tuhan Allahmu menggendong engkau seperti seorang menggendong anaknya. Tetapi sekalipun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Mari kita perhatikan kalimat ini. Menggendong engkau seperti seorang menggendong anaknya. Ini bukan hanya bahasa kuasa. Ini bahasa kasih. Allah tidak sekedar memimpin mereka. Ia menggendong mereka. Setiap langkah di padang gurun, setiap kekurangan yang dicukupkan, setiap ancaman yang dihalau adalah bukti tangan Bapa yang memelihara. Namun ketika tantangan baru muncul, mereka menyimpulkan Tuhan tidak cukup. Bapak Ibu Saudara, inilah bahaya rohani terbesar. Ketika kita bisa meyakinkan diri bahwa Tuhan tidak cukup. Ketidakpercayaan jarang datang dengan teriakan. Ia datang dengan bisikan. Ini terlalu berat. Situasinya berbeda sekarang. Kali ini mungkin Tuhan tidak menolong. Kita tidak berkata terang-terangan bahwa kita menolak Tuhan. Tetapi kita menunda ketaatan. Kita menghindari langkah iman. Kita memilih aman daripada taat. Israel tidak menyangkal keberadaan Tuhan. Mereka hanya tidak percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk. Dan Musa menyebutnya apa adanya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ketidakpercayaan adalah pemberontakan yang paling halus, karena ia menyalahkan Tuhan secara tersembunyi. Seolah berkata, semua yang engkau lakukan dulu belum cukup membuktikan dirimu. Bukankah kita juga pernah berdiri di tepi sungai itu? Mari kita jujur di hadapan Tuhan.
Bukankah kita pun pernah berdiri di tepi sungai kita sendiri? Kita sudah melihat Tuhan menolong kita di masa yang lalu. Kita sudah mengalami pemeliharaannya. Kita sudah merasakan pengampunannya. Tetapi ketika usaha mengalami tekanan, keluarga menghadapi konflik, pelayanan terasa melelahkan, kesehatan terguncang, hati kita mulai goyah. Kita mulai menghitung raksasa, kita lupa mengingat pribadi yang menggendong kita. Padahal jika kita menoleh ke belakang, hidup kita penuh jejak tangan Tuhan. Berapa kali Ia menolong, berapa kali Ia membuka jalan, berapa kali Ia sudah mencukupkan yang tidak kita miliki. Jika sampai hari ini kita masih berdiri, itu karena Dia menggendong kita. Israel memiliki Laut Teberau, kita memiliki salib. Mereka melihat laut terbelah, kita melihat batu kubur terbuka. Dalam Yesus Kristus kita melihat kasih Allah yang sempurna. Ia datang sebagai manusia, Ia hidup tanpa dosa, Ia mati sebagai pengganti kita. Ia bangkit mengalahkan maut, Ia naik dalam kemuliaan, Ia mengaruniakan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jika Allah sudah memberikan anaknya bagi kita, adakah yang masih Ia tahan? Salib adalah deklarasi kekal bahwa Tuhan tidak pernah setengah-setengah menyelamatkan umatnya. Maka pertanyaannya hari ini bukan seberapa besar lawanmu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan cukup bagimu? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita sedang berdiri di tepi sungai. Ada keputusan iman yang harus diambil. Ada langkah ketaatan yang terasa beresiko. Ada pengampunan yang sulit diberikan. Ada panggilan pelayanan yang mungkin menakutkan. Dan hati kita berkata, bagaimana kalau aku gagal? Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Tuhan Allahmu akan berperang untukmu. Tuhan Allahmu menggendong engkau. Dia tidak berubah. Dia tidak melemah. Dia tidak kehabisan kuasa. Yang sering berubah adalah hati kita. Jangan berhenti di tepi sungai karena raksasa terlihat besar. Masuklah karena Tuhan jauh lebih besar. Hari ini Tuhan tidak sedang menegur dengan kemarahan. Ia mengingatkan dengan kasih. Seperti seorang bapa yang berkata, bukankah aku sudah menggendongmu sejauh ini? Mari kita tidak mengulang kesalahan Israel. Mari kita tidak membiarkan ketidakpercayaan merampas janji Tuhan. Jika Dia setia kemarin, Dia setia hari ini. Dan Dia akan tetap setia esok hari. Jangan berhenti di tepi sungai. Melangkahlah. Karena Tuhan cukup. Selalu cukup. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau cukup bagi kami. Terima kasih untuk pengalaman kehidupan yang Engkau izinkan sudah kami lewati. Berbagai masalah, berbagai pergumulan kami juga hadapi dan kami tahu. Semua karena kasih setiamu dan kemurahanmu lah yang memampukan kami. Sehingga kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Jika ada yang masih takut, jika ada yang masih ragu akan pertolongan Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.